Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertatap muka ya, walaupun dengan media yang lain, dengan Zoom seperti ini. Sudah ada perwakilan dari kelas A dan B juga ya. Kelas A, siapa aja kelas A? 7A, 7A. Oh, angkat tangan ya. Angkat tangan 7A, 7B. Oke, nah yang masih ditutup videonya minta dibuka ya, biar kelihatan. Masih ada banyak tuh, ada beberapa yang dibuka. Muhammad, siapa itu? Mike, Anastasia, Naura, Ziva, Fadia, dibuka videonya ya. Oke, nanti kita untuk hari ini akan membahas tentang fragmen. Tapi sebelum ke fragmen nanti ada beberapa pengertian yang harus diketahui dulu, karena fragmen itu merupakan salah satu cabang dari teater, karena ada beberapa cabang yang lainnya, termasuk nanti kalau di kelas 2 nanti kita akan ketemu dengan materi pantomim juga. Oke, udah siap ya anak-anak ya? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi, nanti Bapak akan sudah siapkan satu video tentang contoh fragmen. Video ini tentang Bagus Rangin yang mungkin anak-anak semua sudah lihat ya. Kita akan cuplik di adegan kedua di Bagus Rangin ini menjadi satu pertunjukan utuh. Ya, selamat menyaksikan ya anak-anak. Kalian sedulur kami rakyat Cirebon yang telah lama mewarisi penderitaan lahir dan batin. Pelajaran apa bisa kalian ambil? Kalian berbondong-bondong mengiringi sedulur kita ke Bagus Sering di kelandang begitu rupa siksa dan hinanya. Kalian desak-desakan dalam alun tangkil dengan kenangan buka di wajah, dengan tubuh-tubuh yang bergetar oleh kelaparan dan derita, dengan air mata, dengan isak tangis. Kalian melepas mati sedulur kita, persembahkan jiwa raganya demi perjuangan. Kemerahan kalian sedulur kami telah lama bersatu padu merobek-robek jantungku, membunuh ketakutanku akan kematian, dan menumbuhkan keberanianku untuk memimpin perjuangan.
yang Gusti Allah anugerahkan bagi untuk berbakti juang berdasarkan cinta dan kasih pada harkat dan martabat kemanusiaan, menyingkirkan kezaliman di muka bumi dan menggantikannya dengan kemerdekaan dan keadilan yang berdasarkan cinta dan kasih, bukan berdasarkan gegap kebencian dan kesumat. Begitu gelora semangat juang sedulur kalian. Malam yang hujan menghancurkan tubuh-tubuh pembawa kezaliman, sehingga membuat sebagian mereka lari juga melanggang ke markasnya di Palimanan untuk menyambut kekalahan dan hukuman. Tapi kemenangan kita di Ketongdo membuat mereka semua semakin membangun muda. Berapa waktu setelah pertempuran itu, mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang mereka anggap sebagai sarang pemberontak. Kampung-kampung dihancurkan, rumah dibakar, pesantren diobrak-abrik, tidak dimusnahkan karena dianggap merusak akal dan moral rakyat. Bagus Serangit terpaksa harus berpencar dengan Ki Bagus Arsitem, Ki Bagus Sri, dan pimpinan perjuangan yang lain untuk lari dari pengejaran. Kami terlunta di negeri sendiri. Kami semua dikejar, tetapi yang mengejar Ki Bagus Sri adalah sedulur cewek. Ya, itu adalah contoh dari sebuah fragmen ya. Kalau kita lanjutkan, pertunjukan ini durasinya ada sekitar 30 menit lebih, tapi tadi kita cuplik hanya sekian menit untuk jadi contoh. Tapi sebenarnya masih gini, kita akan bahas nanti ya detailnya ya. Oh ya, anak-anak sekalian sudah pernah menonton pertunjukan teater belum sebelum ini? Belum. Belum, Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Minimalnya tadi, karena sebenarnya kalau bicara tentang teater itu kita gunakan media yang seperti ini ya. Kita ada media tambahan di sini. Nanti akan kita bahas secara pengertiannya, pengertian teater itu. Sebelum kita ngebahas fragmen. Nah, tadi sampel contoh pertunjukan seperti itu, mungkin banyak juga nanti bisa ditemukan di YouTube bentuk-bentuknya seperti apa. Oh ya, satu lagi, ada yang pernah dengar nama Bagus Serangin nggak? Ya. Bagus Serangin? Enggak, Pak. Belum ya? Ada 3 nama di situ, ada Bagus Serangin, ada Bagus Rit, ada Bagus Arsitem. Nah, Bagus Serangin ini adalah salah satu pejuang yang berasal dari Cirebon. Bapak cerita dikit ya. Dia itu melakukan perlawanan di wilayah 3 Cirebon. Markasnya itu ada di Kedongdong. Dan saat itu Bagus Serangin berhasil mengalahkan penjajah. Sampai mereka itu balik ke markasnya dan semuanya dihukum karena tidak bisa menghadapi perlawanan dari Bagus Serangin. Dan sempat juga 2 tahun ini kita usulkan untuk menjadi pahlawan nasional Bagus Serangin. Karena kejadian Bagus Serangin itu di Ba'da Maghrib. Di tahun 1818. Jadi sebelum Pangeran Diponegoro ya. Kalau Diponegoro kan Ba'da Maghrib juga tapi 1825. Kalau Bagus Serangin di 1818. Oke, anak-anak kita langsung masuk ke materi ya. Tentang pengertian teater itu sendiri apa? Teater itu berasal dari bahasa, kira-kira bahasa apa? Yunani. Nah, betul. Berasal dari bahasa Yunani. Ya, berasal dari bahasa Yunani. Nah,
Asal kata dari teater itu adalah theomai. Teatron. Ya, theomai dulu. Teomai. Dari theomai itu nanti akan diturunkan menjadi kata teatron. Nah, pengertian dari theomai itu apa? Sudah ada yang pernah dengar kata theomai? Oh, Takjub memandang. Ya, apa? Memandang apa? Takjub memandang. Takjub. Takjub memandang. Iya, betul. Takjub memandang. Nah, kenapa? Teater saat itu disebut dengan theomai atau dengan takjub memandang. Nah, kalau ada yang pernah ke Stadion Bima nggak? Pernah. Pernah? pernah. Pernah nggak kalian masuk ke dalamnya, kemudian kalian ngobrol dengan temen, satu temen itu duduk di tempat penonton itu, tempat penonton yang berundak-undak itu, kemudian ngobrolnya temen satunya itu ada di lapangan. Pernah? Pernah. Kedenger nggak kira-kira? Kira-kira kalau ngobrol kedenger nggak? Kedengeran sedikit, Pak. Sedikit ya. Nah, theomai atau dengan takjub memandang itu, karena pada saat zaman Yunani itu panggungnya cuma ada satu panggungnya. Jadi panggungnya itu dibangun di atas sebuah bukit, di bukit ya, namanya Akropolis. Ini Bukit Akropolis, ini panggungnya. Ini stage. Nah, penontonnya itu udah ada di sini. Terus sampai ke atas. Sampai ke atas dari puncak Bukit Akropolis itu. Makanya saat itu dibilang takjub memandang juga. Nah, aktor-aktor teater saat itu juga difungsikan selain mereka menjadi aktor, karena syarat aktor saat itu adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Makanya mereka juga difungsikan sebagai duta besar dari negaranya masing-masing. Itu takjub memandang. Nah, dari takjub memandang itu kemudian diturunkan menjadi kata teatron. Yang artinya adalah apa? Artinya? Tontonan. Bukan. Tempat duduk penonton. Iya. Tempat Sing, duduk please. penonton. Tempat untuk melihat Tempat ya. duduk penonton. Tempat untuk melihat. Nah, kalau tempat untuk melihat berarti tempat apa? Tempat duduk penonton ya. Nah, yang disebut dengan teatron itu adalah ini. Undak-undakan ini, kalau di Stadion Bima itu kan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan teatron. Undakan-undakan itulah yang disebut dengan teatron. Oke, anak-anak bisa dipahami nih ya, secara bahasa pengertian tentang teater ini ya. Dari bahasa Yunani, asal katanya itu adalah theomai, yang artinya itu adalah dengan takjub memandang, kemudian diturunkan menjadi kata teatron, yang artinya adalah tempat untuk duduk penonton melihat. Gitu ya? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bisa. Dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak, Mulai cukup sekolah ya? Kapan? Oke, siap. Tetap semangat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian teater menurut bahasa. Oke. Bapak bisa ditampilkan slide-nya? Ini. Tadi bahas secara bahasa, kemudian kita secara istilah. Nah, ini di bawah pojok itu ada gambar panggung Akropolis yang ada di Yunani. Ya. Jadi kebayang luas banget ya tempatnya ya. Dan saat itu belum ada sound system. Next, Bapak. Nah, kita akan membahas tentang teater menurut istilah. Banyak sekali sebenarnya istilah yang memberikan pengertian kepada teater itu. Ada yang disebut juga live presented in acting. Jadi hidup yang direalisasikan dalam sebuah acting. Tapi kita akan mengambil sebuah definisi yang sangat sederhana, biar teman anak-anak nanti tidak bingung ya. Nah, kita akan mengambil istilah itu menurut Dr. Andes Harimawan dalam bukunya Dramaturgi. Ya. Pernah dengar kata dramaturgi?
Tidak. Belum? Tidak. Oke, Enggak. dramaturgi itu buku yang memuat tentang konvensi atau aturan-aturan dalam teater. Kalau orang yang ahli dalam aturan dan konvensi itu disebut dengan dramaturg. Ya, sekarang udah banyak nih bermunculan dramaturg muda. Oke, langsung. Pengertian definisi istilah menurut RMA Harimawan, Dr. Andes Harimawan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara umum. Yang kedua itu secara khusus. Ya. Pengertian yang pertama. Yang pertama itu adalah tontonan yang dipertontonkan di depan orang banyak. Jadi syaratnya cuma ada dua. Yang pertama itu ada tontonan, yang kedua itu ada apa berarti? Ada apa? Dua. Penonton. Ada objek, ada Penonton. subjek. Subjeknya berarti penonton ya. Ya, berarti ada yang dilihat dan ada yang melihat. Sederhananya seperti itu kalau secara umum ya. Bisa dipahamin ya? Ya. Oke. Bisa. Sip. Yang kedua itu pengertian secara khusus. Tontonan yang dipertontonkan di depan orang banyak menggunakan sebuah tempat khusus dan dilakukan secara live. Dan menggunakan naskah juga sebenarnya, tambahannya itu. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau yang pertama itu secara umum semua hal ketika ada penonton dan ada yang ditonton itu bisa disebut dengan teater secara umum ya. Kalau yang khusus itu lebih spesifik lagi. Nah, sekarang gini. Yang kita lakukan sekarang ini ya, yang kita lakukan sekarang ini bisa disebut dengan teater atau bukan? Bisa. 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 Alasannya? Bisa. Bisa Alasannya apa? Kenapa bisa? karena ada tontonan. Karena ada tontonan, penonton. ada penonton dan ada Karena ada yang tontonan pertama dan ada penonton. ada tontonan, ada yang Sama menonton. live. Yakin? Bisa? Pak. Iya begitu. Bisa. Live tidak sekarang? Bisa. Bisa? Oke, detail lagi ya. Nanti kita simpan dulu jawabannya ya. Bisa ya? Pengertian yang kedua itu secara khusus. Tontonan, berarti objek yang ditontonnya. Sama seperti yang di awal, penonton itu adalah subjeknya. Orang yang menonton, orang yang melihat. Tempat khusus adalah tempat untuk melakukan pertunjukan teater tersebut. Dan yang terakhir, syarat mutlaknya adalah live. Oke, pengertian kata live di sini apa? Kira-kira, kalau live yang disebut dengan live, Secara langsung tanpa perantara. langsung. Kalau yang kita lakukan sekarang ini live bukan? Media. Yang kita lakukan sekarang live bukan? Bukan. Bukan. Benar. Live bukan? Ya. Bukan. Tapi kan ada kata Bukan. live-nya di atasnya apa ya pawannya? Ada live-nya gitu, Pak. Live streaming kan sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Bener nih, yakin? Ada. Nggak. Nggak ada. Bukan. Ini nggak live berarti? Live bukan? Iya live. Iya live. Live bukan? Enggak live. Nah, Bukan. itu nanti bentar ya. Bukan. Yang lainnya dibuka ya. Sabrina, Nabila, Karena tanpa perantara. Previa, Anastasia, Revina, Zif, dibuka semua ya. Kameranya dibuka semua. Ya, jadi live bukan? Bukan. 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 Karena Bukan. Arya. Bukan. Arya Pamungkas. Live bukan Arya? Bukan. Bukan. Alasannya kenapa Arya? Apa ayo alasannya ayo. Ya, siapa Muhammad Fahri? Karena Oh, siapa tadi? Ngomong yang lewat perantara. karena
Karena apa? Karena apa? Karena ada media. Karena ada perantaranya. Karena ada Ada perantaranya. Ada perantaranya. Oke. Berarti balik Perantara. lagi ke jawaban anak-anak tadi ya. Yang kita lakukan sekarang ini bisa disebut dengan teater. Tapi kalau tadi bicara live, itu kan kita pakai perantara media nih. Pakai perantara media kan? Iya. Ya. Iya. Iya. Jadi live bukan yang kita lakukan? Bukan kan? Bisa disebut dengan teater atau bukan berarti? Bukan. Bukan. Bukan atau bisa Bukan. ini? Bisa. Bukan? Hah? Bisa. Alasannya? Bisa. Bisa. Bukan. Oh bukan. Kayak yang bukan siapa tadi? Sok, satu-satu. Bukan. Bukan. Bukan? Bukan? Siapa tadi yang ngomong bukan? Nggak apa-apa. Yang ngomong teater siapa tadi? Nah, ya. Ya, Muhammad Ihsan. Alasannya apa? Karena ada penonton sama tontonan. Karena ada penonton sama tontonan. Tapi kan nggak live kita. Iya. Jadi tetap teater. Iya. Ya, tadi yang bukan siapa? Saya, Pak. Angkat tangan. Yang berpendapat bukan? Siapa? Naura? Saya, Pak. Oh iya. Kaila, gimana Kaila? Alasannya kenapa Kay? Karena ada perantaranya, Pak. Karena ada Karena nggak perantaranya. Oke, jadi gimana nih? Yang setuju teater, angkat tangan. Yang setuju teater, angkat tangan. Ya, terus? Yang setuju teater, angkat tangan. 2, 3. Yang bukan, angkat tangan. Weh, Arya bukan nih. Ya, siapa nih? Oh, Haikal. Baru muncul Haikal ya. Oke. Jadi teater ada bukan? Bukan. Bukan. Mau nanya nggak ke Bapak, teater atau bukan? Hmm? Jadi jawabannya gini, yang kita lakukan saat ini, kalau menurut dokter RMA Harimawan, itu bisa disebut dengan teater, tapi secara umum. Tapi tidak bisa disebut dengan teater kalau pengertiannya kita gunakan secara khusus. Ya. Jadi ingat ya, harus detail ya. Kalau kita bicara teater secara umum, oke, semua hal itu bisa kita sebut dengan teater, asalkan ada yang ditonton, ada yang menonton. Kita berdiri di depan jalan ketika ada tukang becak lewat atau mobil lewat, kita ngeliatin mobil, itu bisa disebut dengan teater. Tapi secara umum. Nah, kalau secara khusus, itu tidak akan pernah bisa. Ya, karena kita butuh tempat khusus, dan ada naskah juga di dalamnya, kemudian ada live. Naskah di sini berarti lebih kepada cerita yang dibuat. Gitu ya, bisa dipahamin ya? Halo, Ya. anak-anak, bisa dipahamin ya? Tentang pengertian teater ini ya? Bisa. Oke, kita berarti akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini dia, fragmen. Fragmen itu adalah merupakan penggalan atau petikan cerita lakon yang dipentaskan, baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebagai pementasan teater dengan durasi yang sangat singkat. Pementasannya hanya beberapa adegan inti dari jalan cerita yang sangat sederhana. Itu, jadi intinya gini, fragmen itu adalah penggalan atau petikan dari sebuah cerita. Kayak tadi, di Bagus Rangin itu ceritanya panjang, ya. Ceritanya panjang. Nanti kita akan pilih bagian-bagian yang menarik untuk kita tampilkan. Ya. Kalau bicara tentang struktur itu kan ada yang biasanya ada
ada pengenalan ya, ada konflik ya, ada penyelesaian kan. Nah, yang paling menarik mana nih yang akan kita Iya. ambil gitu tuh misalkan. Nah, yang menarik yang kita ambil itu, Konflik. apa gimana? Gimana? Konflik. Konflik. Ya, misalkan bagian konfliknya yang menarik ya. Kayak tadi di Bagus Rangin itu adalah bagian ketika Bagus Rangin menyaksikan Bagus Serit itu dihukum mati oleh para penjajah. Tempatnya itu ada di Bakorwil, tahu Gedung Negara? Di situ tempatnya di alun-alun Tangkil. Tahu. Iya, jadi masyarakat Cirebon saat itu berbondong-bondong datang untuk menyaksikan Bagus Serit yang akan dihukum penggal kepalanya saat itu. Ya, dan ternyata yang menangkap Bagus Serit itu adalah sedulur dewek. Tahu arti sedulur dewek? Teman Saudara sendiri. sendirinya. Saudara Teman sendiri. Ya, intinya Bagus Rangin dan Bagus Serit itu dikhianati oleh sebangsanya, oleh bangsanya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri. Dilaporkan kepada para penjajah, ya. Kemudian ditangkaplah Bagus Serit, digelandang dari keraton Kecerbonan itu ditarik dengan kereta kuda sampai ke sana dengan pedati ya, sampai ke Bakorwil yang ada di alun-alun Tangkil. Dulunya itu markas tentara, tangsi tentara. Ya. Itu. Jadi pilih bagian yang menarik dari sebuah cerita itu lalu pentaskan. Nah, ketika bicara fragmen berarti kita harus live ya pertunjukannya ya. Nggak ada yang direcord. Termasuk dialognya juga. Dialognya live. Misalkan dialog yang terjadi dalam cerita itu diucapkan langsung oleh para pemainnya. Nggak ada media. Ya, nggak ada media yang membantu kita untuk melaksanakan pertunjukan tersebut. Itu ya, kalau Inte Teater lebih ke situ, fragmen juga adalah penggalan, tapi live semuanya. Kalau tidak live nanti ya kita sebut dengan teater umum, secara umum. Secara umum ya bukan teater yang sebenarnya ya, teater yang berbicara tentang sebuah pertunjukan. Tapi semua hal, itu mah lebih ke umum ya. Oke, bisa dipahamin ya, tentang fragmen ya, penggalannya ya, atau petikan Bisa. ceritanya ya. Bisa. Oke, next. Kita akan bicara tentang teknik dasar acting. Ada yang tahu acting itu apa? Perwujudan sesuai dengan apa yang diinginkan Perwujudan oleh sesuai naskah dengan dan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara. Ya, itu yang tertulis ya. Kalau menurut fisik maupun kalian sendiri apa? Kira-kira acting itu? kayak drama-drama gitu nggak sih? Kayak suatu karakter. drama-drama gitu. Berpura-pura, bisa nggak? Berpura-pura bisa? Bisa Iya. Terus apa lagi kira-kira? pura-pura. Meniru bisa? Nggak bisa. Meniru Bisa meniru? Bisa. ya Bisa ya? jadi. Nah, intinya tadi yang dibacain itu adalah perwujudan sesuai dengan karakter yang diinginkan. Jadi, saya ingin menjadi pawawan misalkan. Pernah ketemu pawawan belum? Belum. Belum ya? Oh, nggak ngajar kelas 7 ya Pak? Oh 7A ada yang ketemu pawawan ya. Misalkan saya pengen jadi pawawan. Berarti saya mencoba meniru apa yang dilakukan setiap hari oleh pawawan tersebut. Pahlawan. Iya kan? Saya menjadi pawawan. Jadi saya bukan ade lagi nanti. Cara jalannya, cara ngomongnya gitu tuh. Ya. Itu harus disesuaikan dengan apa yang nanti kita perankan. Ya. Jadi kalau Arya nanti, Arya Pamungkas main, berakting, dia jadi perannya itu adalah peran dokter, maka dia harus mencoba menjadi dokter tersebut. Cara dokter memeriksa pasiennya, ngobrol dengan pasiennya, atau jadi apa misalkan?
Kalau karakter yang menarik menurut kalian apa? Menjadi apa kira-kira? Menjadi superhero? Atau apa? Uha. Jadi apa? Protagonis, antagonis. Oh, protagonis, antagonis Ada yang ya. jahat, ada yang baik. Oh gitu. Kalau protagonis baik atau jahat? Baik. Yakin? Yakinin. Pak. Oke, nanti itu kita akan bahas ya. Kita bahas tentang dasar acting dulu. Next, selanjutnya Pak ya. Itu pengertiannya. Nah, untuk merealisasikan karakter tersebut, saya pengen menjadi pawawan, misalkan, berarti kita harus membuat 3 olahan. Ya, kalau kata Suyatna Anirun, Suyatna Anirun itu adalah salah satu tokoh teater nasional di Indonesia ini. Dari 6 tokoh teater ya. Ada Suyatna Anirun, ada W.S. Rendra, ada Putu Wijaya ya. Ada yang dari Cirebon itu ada Nano Riantiarno. Ini masih hidup orangnya. Kemudian yang kedua itu ada Arifin Senur. Pernah dengar kata 2 orang itu enggak? Arifin Senur pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, barusan dengarnya. Oh, barusan. Oke. Pernah nonton film G30 SPKI? Pernah. 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 Nah, sutradaranya itu adalah Mas Arifin Senur. Dia itu orang Cirebon. Rumahnya di sini nih, rumahnya deket nih. Di Jalan Bahagia. Rumahnya di situ, Mas Arifin Senur. Kemudian Mas Nano Riantiarno. Nano Riantiarno itu coba kalian bisa browse ya, browsing di Google itu, nanti Nano Riantiarno dia punya satu kelompok teater besar di Indonesia, masih jalan sampai sekarang, namanya itu adalah Teater Koma. Dan sekali pertunjukan, penontonnya itu ribuan. Dinanti oleh masyarakat Indonesia. Dan itu orang Cirebon juga. Rumahnya di sini, di Parujakan. Di situ. Ya. Jadi dari 6 tokoh teater Indonesia itu 2 tokoh berasal dari kota Cirebon. Ya. Nah, balik lagi. Untuk menjadi seorang aktor yang baik, dia itu harus mengolah pertama itu tubuhnya, yang kedua itu adalah vokalnya, ketiga itu adalah rasanya. Ya. Tubuh itu ada endurance. Endurance itu adalah daya tahan tubuh, elastisitas tubuh, kelenturan tubuh, kemudian bagaimana kita melepaskan tubuh ya menjadi tubuh pawawan. Kan beda ya kalau saya dengan pawawan gitu kan. Kalau saya lebih gendut, pawawan lebih asik tuh orangnya ya. Itu. Terus olah vokal, ada artikulasi. Artikulasi tahu artikulasi? A, I, U, E, O gitu tuh. Artikulasi apa? Artikulasi? Pernah dengar kata itu? Tahu. Belum? Pernah tapi kayak Iya, artikulasi itu artinya lebih kepada kejelasan dari kata-kata itu. Hurufnya, A ya A, B ya B, C ya C, D, D, S, S, R, R gitu tuh. Jadi jelas ya. Kalau intonasi? intonasi suara. Ya, naik turunnya suara ya. Naik tinggi itu intonasi, diksi itu adalah penekanannya, power itu adalah keras. Karena kan kalau di teater itu biasanya kita nggak menggunakan alat bantu ya, live ya. Lebih langsung, nggak ada mic, ada apa gitu bantuannya. Kemudian ada konsentrasi, di olah rasa, ada indera perasa kita. Konsentrasi itu biar kita fokus, indera perasa itu adalah untuk membangun sense of kepekaan kita. Itu penting. Nah, next Pak. Tapi dari 3 ini, itu ada yang paling sederhana metode actingnya. Nah, ini, ingatan emosi. Pernah dengar ingatan emosi? Ingatan emosi itu adalah kita
Gini ya. Jadi dari usia 0 tahun kita sampai sekarang, misalkan Arya umurnya berapa Arya? Sekarang? Arya Pamungkas berapa umurnya sekarang? Wih, pada nggak ada. Nah, ini aja Muhammad Iksan. Iksan umurnya berapa sekarang Iksan? Oh, halo. Ya, 13. Kalau siapa Irdina? 12. Hasya 12. 13 dan 12 tahun. Nah, dari umur 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun ini, kalian pasti pernah merasakan emosi berbagai macam emosi ya. Dari marah yang biasa saja, marah banget, dan marah sedang-sedang saja. Pernah nggak? Atau senang yang biasa, Mungkin karena senang biasa, atau sedang, atau seneng banget. Atau sedihnya biasa sampai sedih banget. Pernah nggak ngalamin emosi seperti itu? Pernah ngalamin ya? Pernah kadang Pak. Oke, pernah ya? Pasti pernah semua itu tuh. Itu jadi bekal utama kita. Nah, contoh gini, misalkan Hasya, coba ceritakan kejadian yang paling menyedihkan yang pernah kamu alamin. oh, dimarahin ibu. Gimana ceritanya Dimarahin saat mama. itu? Ya misal aku lagi melakukan kesalahan, terus dimarahin itu sedih banget. Terus aku biasanya suka nyesel. Ceritanya gimana? Dimarahin sama siapa? Sama ibu. Kenapa dimarahinnya? Kalau aku ada salah, misalnya lupa ngambil barang di mobil, misalnya aku ada sampah di mobil, nah terus aku lupa ngambil tuh biasanya suka dimarahin. Nah itu sedih menurut aku. Pernah ditinggal? Enggak pernah. Enggak. Jadi yang paling menyedihkan Pernah itu, kalau ke pasar. oh ke pasar ya. Yang paling menyedihkan itu ketika dimarahin oleh ibu ya. Gitu ya? Ya. Iya. Ya, oke. Kemudian yang lain sekarang kita coba. Naura. Nah, Naura, hal yang paling membuat kamu kesel apa? Apa kira-kira? Hah? Keluar. Nah, itu tadi kalau kita lihat Hasya, ekspresi dia itu berubah ya ketika menceritakan tentang kesedihan. Dok, sekarang gini aja. Coba kalian bayangkan yang menyedihkan menurut kalian itu pasti kita langsung akan berubah kan? Seolah-olah ada apa sih kalau orang Sunda cirambai ya? Iya kan? Mata menjadi nanar, sedih gitu tuh, mau meneteskan air mata. Kaca-kaca. Nah, iya, ingatan emosi itu seperti itu. Jadi kita memanfaatkan ingatan emosi, kejadian-kejadian yang sudah pernah kita alami, kemudian kita aplikasikan ke dalam acting tersebut. Kalau kalian susah untuk tertawa, ingat-ingat hal yang paling lucu dalam hidup kalian. Coba, Agustina, kamu pernah ngalamin kejadian yang sangat lucu nggak? Apa yang sangat lucu? Ya, gimana Agustina? Pernah mengalami kejadian yang sangat lucu? Pernah nggak? Pernah. Apa coba? Hah? Itu apa ketinggalan barang Iya, sampai lupa. lupa barangnya ketinggalan. Oke. Nah, bisa dilihat ya ekspresi dia sedikit ya, walaupun masih malu-malu sama kayak Hasya tadi, tapi ada sedikit perubahan dari gestur tubuhnya,
ya, kemudian matanya gitu tuh. Nah itu, makanya coba diingat, coba aja. Sekarang Bapak kasih waktu 5 detik deh. Kalian ingat hal yang paling menyenangkan dalam hidup kalian. Oke, siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terasa nggak? Terasa nggak? Ya. Terasa kan? Senangnya. Coba kalau marah juga, marah kerasa banget pasti itu tuh. Ya. Jadi kalau kalian untuk tertawa, susah untuk marah, susah untuk senang, ketika berakting, ingat kejadian yang sama dengan kalian saat itu. Nah, itu metode ingatan emosi, ya, yang kita bisa aplikasikan dalam dunia acting nanti ketika kalian mencoba membuat fragmen, ya. Bisa dimengerti ya? Oke? Bisa. Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa. Enggak. Dari awal tentang pengertian teater, kemudian pengertian dari fragmen, kemudian tadi tentang metode acting. Ada yang mau ditanyakan kah? Enggak. Enggak? Enggak. Oke. Cukup ya Pak, waktunya Pak? Oke, berarti itu tadi ya, mengingat kembali berbagai macam perasaan yang pernah kita alami atau pernah dilihat melalui orang lain dengan emosinya. Itu yang disebut dengan ingatan emosi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa dipahamin semua oleh anak-anak sekalian. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian, dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan COVID seperti ini ya, ada pembatasan ruang yang harus kita lakukan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa kalau keluar pakai maskernya, cuci tangannya, hand sanitizer, ya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih buat anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semuanya ya. Sehat semua ya.